Pada tahun 1975, sebagian besar negara di seluruh dunia sudah merdeka dari penjajahan, baik di Asia hingga di Afrika. Namun, tidak bagi Timur Leste. Pasalnya, pada tahun tersebut Timur Leste yang seharusnya sudah merdeka justru disibukkan dengan perang saudara antar partai. Akibat perang ini, ribuan nyawa melayang. Bahkan, karena terjadinya perang ini, Indonesia yang dibantu Amerika serta Australia mulai melancarkan operasi militer yang dinamai Operasi Seroja. Operasi yang dilancarkan selama 2 tahun yang telah mengakibatkan ratusan ribu nyawa rakyat Timur Leste melayang. Adanya Indonesia di dalam konflik Timur Leste di satu sisi dianggap sebagai penyelamatnya, dan di sisi lain dianggap sebagai penjajah layaknya Portugis yang menjajah Timur Leste. Akibat terjadinya revolusi anyelir di Portugal, membuat pemerintah Portugal harus melepaskan tanah jajahannya, termasuk Timur Leste yang dijajah selama ratusan tahun. Hal ini membuat rakyat Timur memiliki harapan akan kemerdekaan dari Portugis. Oleh karenanya, beberapa aktivis Timur membentuk kelompok pergerakan yang berupa partai sebagai wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Timur. Alhasil, di tahun 1974, partai-partai mulai bermunculan, mulai dari Partai UDT, Partai Apodetik, dan juga Partai Fredlin. Hanya saja ketiga partai ini memiliki tujuan yang berbeda. Partai Fredlin yang berideologi komunis ingin memperjuangkan kemerdekaan Timur Leste secara mandiri. UDT yang nasionalis ingin memperjuangkan kemerdekaan dengan cara bertahap, sementara Apodeti menginginkan agar Timur Leste bergabung dengan Indonesia. Perbedaan ketiga inilah yang membuat perang saudara terjadi di kemudian hari. Pada tanggal 26 Juni 1975, Portugal mengundang 3 partai besar ini untuk melakukan pertemuan di Makau guna membahas pembentukan badan konsultatif. Hanya saja, Partai Fredlin tidak ikut bergabung, yang membuat pembentukan badan konsultatif ini menjadi terhambat. Ketidakhadiran Fredlin dalam pertemuan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Timur menuju kemerdekaan. Hal inilah yang menimbulkan konflik antar partai memanas. Selain dianggap pengkhianat, kegagalan pertemuan di Makau juga membuat Partai UDT menganggap Partai Fredlin adalah partai komunis yang dinilai radikal. Jika mereka dibiarkan, baginya akan mengancam stabilitas keamanan nasional serta menghambat proses kemerdekaan. Oleh karenanya, UDT pun berencana ingin memusnahkan Fredlin. Pada tanggal 11 Agustus 1975, Partai UDT melakukan gerakan anti-komunis dan penyerangan ke markas Fredlin pun terjadi. Dan pada pertengahan Agustus, Fredlin pun ingin membalaskan serangan tersebut yang diawali dengan penyerangan ke markas Apodeti yang mereka anggap sebagai cukong penjajah. Kemudian dilanjutkan dengan serangan ke markas Partai UDT. Pada awal September 1975, Fredlin berhasil melumpuhkan kekuatan Partai UDT dan Partai Apodeti. Tak sedikit dari mereka yang ditangkap. Saat kondisi sudah aman, beberapa kelompok dari Partai UDT dan Apodeti melarikan diri ke perbatasan. Kini, Partai Fredlin berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Timur-Timur. Pada tanggal 7 September 1975, Partai UDT dan Apodeti yang didukung ribuan pengungsi ini mengajukan petisi ke pemerintah Indonesia yang berisi harapan untuk melakukan integrasi Timur-Timur ke negara Indonesia. Pihak Indonesia pun menerima dengan tangan terbuka. Ironisnya, saat dua partai ini mengajukan bergabung dengan Indonesia, pada tanggal 28 November 1975, Partai Fredlin secara sepihak menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan kemerdekaan Timur Leste dengan Xavier de Amaral sebagai Presiden Timur Leste. Aliansi partai ini pun tidak tinggal diam. 2 hari setelahnya, pada tanggal 30 November 1975, Aliansi Partai UDT mendeklarasikan proklamasi tandingan di Balibo. Deklarasi ini berisi harapan bahwa Timur Leste ingin bergabung dengan Indonesia. Melihat hal ini, Fredlin pun geram dan membuat
mereka melakukan penyerangan kembali ke markas aliansi UDT di dekat perbatasan. Bahkan, pasukan ABRI pun tak luput dari serangannya. Tentunya, hal ini membuat Indonesia marah. Akhirnya, pada tanggal 7 Desember, Indonesia melancarkan operasi Seroja yang didukung penuh oleh Amerika Serikat untuk melenyapkan kelompok komunis Fredlin yang sejalan dengan agenda Presiden Soeharto untuk membasmi komunis di Asia. Pertempuran berlangsung selama 6 jam. Akhirnya, 6 bulan setelahnya, pada tanggal 17 Juli 1976, Timur Timur resmi bergabung dengan Indonesia dan dijadikan provinsi yang ke-27. Setelah resmi bergabung sebagai provinsi termuda di Indonesia, Timur Timur kian bertambah besar pertumbuhannya selama setahun, baik dari segi pendidikan ataupun bangunan. Di era ini, Presiden Indonesia kala itu sangat gencar-gencarnya pembangunan yang berupa rumah sakit, jalan raya, gedung sekolah, pertanian, hingga sampai ke sektor koperasi dan sektor desa. Di balik kebaikan Indonesia dalam pembangunannya yang apik, pihak Indonesia masih kerap kali melakukan kegiatan militerisme demi membantai pihak Fredlin. Akan tetapi banyak di sini yang menjadi korbannya bukan dari pihak Fredlin, akan tetapi warga sipil yang bukan merupakan bagian dari organisasi Fredlin itu sendiri. Bahkan banyak juga oknum ABRI yang memperkosa warga sipil ini di depan orang-orang timur itu sendiri. Oleh karena itu banyak orang-orang timur yang lari ke gunung untuk mengungsi, dan orang-orang timur yang berhasil ditangkap, mereka akan diasingkan ke Pulau Tauro. Efek dari operasi militer yang bengis ini berdampak kepada pemimpin Fredlin, yaitu Nicolau Labato, yang berakhir meninggal dunia, dan akhirnya merubah kursi kepemimpinan Fredlin yang digantikan oleh komisaris Fredlin, yaitu Sanana Gusmao. Disinilah Fredlin mulai berubah di tangan kepemimpinannya, di mana organisasi ini lebih berstrategi, yaitu senyap, rahasia, politis, dan menipu lawan. Di mana dalam perjuangannya, ia tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai pentolan Fredlin, melainkan lebih ke sisi aktivis Timor Leste. Di sini ia mengontrol organisasi Fredlin melalui belakang layar. Lalu terdapatlah satu kejadian yang membuat nama Indonesia buruk di mata dunia, yaitu tragedi Santa Cruz. Tragedi yang terjadi pada 12 November 1991. Di sini para warga timur sedang melaksanakan misa, yang ironisnya ABRI juga ikut dalam kegiatan ini menggunakan pakaian preman. Di sini mereka menghujani kerumunan massa dengan peluru dari berbagai sisi. Tembakan ini mengakibatkan banyaknya korban dari massa Timor Leste. Di saat tragedi ini berlangsung, kejadian ini direkam dengan baik oleh Max Stahl dan difoto oleh Steve Cox, yang setelah ini ditayangkan dalam bentuk dokumenter dan berakibat buruk kepada negara kita, yaitu Indonesia. Satu negara yang mendukung Indonesia dan berbalik menyudutkan Indonesia adalah Australia. Australia mendukung Indonesia dikarenakan mereka menemukan adanya cadangan emas hitam di area sekitar Timor Leste. Tadinya pihak Australia dan Indonesia berjanji akan membagi hasil dari temuan ini. Akan tetapi, karena viralnya tragedi di Timor Leste, maka pihak Australia membongkar otak dan menyudutkan Indonesia agar pihak mereka diizinkan untuk menjadi pasukan pengamanan di Timor Leste. Dan sumber daya yang ditemukan bisa mereka miliki secara utuh. Maka mereka memohon kepada pihak PBB agar mereka dikirimkan ke sana, dan pihak PBB pun mengizinkan, dan mereka akhirnya berakhir di sana. Split tonight on whether to give his successor B.J. Habibie a chance. Habibie was Suharto's vice president and a close ally, and therefore associated with all the corruption of that regime. History will remember this as the day the voice of the people of Indonesia was finally heard. Saya memutuskan. In a halting voice, their president was broadcasting to the nation, saying he was sorry, begging forgiveness for his mistakes, and then announcing he was stepping down. Pada tahun 1998, dan kepemimpinan Indonesia dilanjutkan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Presiden Haji Habibie sangat berbeda dengan Soeharto. Kali ini B.J. Habibie lebih lunak untuk mengatasi konflik di Timur Timur. Sejak B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia, Indonesia masih mengalami tekanan di internasional. Alhasil, B.J. Habibie pun menjawabnya dengan memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu terhadap Timur Timur. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1999, Indonesia melakukan negosiasi dengan Portugal, yang di kemudian hari dikenal dengan persetujuan New York, di mana Indonesia diwakili Menlu Ali Alatas dan Portugal diwakili oleh Menlu Jaime Gama. Negosiasi ini menghasilkan beberapa poin penting yang akan diselesaikan dalam jejak pendapat atau pilihan terhadap rakyat Timur,
Timur pertama memilih untuk menjadi wilayah dengan otonomi khusus, serta menjadi bagian dari Indonesia. Dan yang kedua, menentukan nasib sendiri atau berpisah dari Indonesia. Jajak pendapat ini dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung. Selanjutnya, PBB akan mengirim perwakilan dari 6 negara, yakni Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Jerman, Inggris, dan Australia, yang tergabung dalam UNAMED atau misi PBB untuk Timur Timur dalam mengawasi selama berlangsungnya jajak pendapat. Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah telah menyampaikan tawaran untuk memberi status khusus kepada Provinsi Timur Timur berdasarkan otonomi yang luas sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh mengenai masalah yang menyangkut daerah tersebut. Attacchi for referendum Papua Timor. Aku tuh nih kuliah tiada di Aklio PBB Timaya. Pada tanggal 12 September 1999, Presiden B.J. Habibie memerintahkan menarik mundur militer Indonesia yang berada di Timur Timur karena konflik hebat yang menimbulkan efek dari perbedaan pendapat saat pemungutan suara jajak pendapat. Mau tidak mau, militer Indonesia menarik mundur seluruh armadanya. Sementara itu, pada tanggal 20 September 1999, Australia mengirim intervet guna menjaga pendamaian di Timur Timur karena konflik masih terus berlanjut. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2002, Timur Timur secara resmi telah merdeka dan berubah nama menjadi Timor Leste.